Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah khatmil Quran kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka thalaqul ilmi, mendengarkan tausiah yang baik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf, kebetulan tadi malam saya itu tidak tahu kenapa tiba-tiba terkena flu, dari suaranya rotok itu, jadi menakutkan. Ini rotok, belum bilang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah 185 ayatnya di awal, yang insya Allah yang hadir pada pagi hari ini sudah pada hafal atau mayoritas sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu fungsinya sebagai huda. Sebagai huda. Huda itu kalau kita terjemahkan petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah sesuatu yang apabila kita ikuti maka kita akan aman, merasa tenteram, tidak khawatir, tidak gelisah dan tidak susah. Jadi intinya di huda ya, pada tausiah pada pagi hari ini. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun dari surga. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Kulnah itu minha jami'ah Fatima ya'tiyanakum mini huda kaman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi fungsi dari petunjuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan diturunkannya Adam ke bumi itu, ketika petunjuk itu diikuti maka kita akan jadi orang yang bahagia. Jadi kan biasanya bersyukur, bahagia itu mudah, bersyukur dengan apa yang ada. Bahagia itu ya ini, tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih. Jadi kalau misalnya dikhawatir, misalnya dirasa susah, itu namanya bahagia. Kalau masih punya ada perasaan seperti itu belum bahagia. Maka Allah berikan kepada kita yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalau diterjemahkan secara bahasa itu adalah berasal dari Quran, bacaan atau membaca. Quran itu membaca. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, membaca itu adalah kegiatan melihat tulisan atau bacaan yang dengan itu merupakan suatu proses untuk memahami isi teks di dalamnya dengan menggunakan suara atau di dalam hati.
Jadi itu membaca pengertiannya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu aktivitas, suatu kegiatan melihat tulisan atau bacaan. Jadi melihat tulisan atau bacaan, yang mana tulisan atau bacaan itu sebagai proses untuk memahami isi teks dari tulisan yang kita baca itu, baik dengan mengeluarkan suara atau di dalam hati. Jadi baca itu tidak mengeluarkan suara, dalam hati itu juga termasuk membaca. Itu adalah makna Al-Quran secara bahasa. Sedangkan Al-Quran secara istilah itu kan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena yang membuat istilah itu banyak sekali ulama. Ini saya hanya ambil sebagian saja dari pendapat para ulama. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat dari Rasulullah SAW, diriwayatkan secara mutawatir, dan jika pembacanya mendapatkan nilai ibadah. Jadi jika membacanya kita sebagai ibadah. Itu pengertian Al-Quran secara istilah. Jadi dari dua pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah, intinya ya harus dibaca. Kalau baca ya harus paham. Karena apa? Harus paham. Karena Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuk kepada manusia, petunjuk bagi manusia. Saya berikan satu analogi. Ketika dalam lingkup kantor Kementerian Agama, dengan setiap tahun ada DIPA, daftar isian apa? Anggaran. Nah, saya contohkan saja, yaitu di Gara Jawa yang anggarannya paling sedikit, paling gede gitu. Itu saya contohkan di Gara Jawa. Jadi kalau di Gara Jawa, di DIPA itu ada kegiatan, saya contohkan bantuan sertifikat wakaf. Bantuan sertifikat wakaf. Di situ ada anggarannya sekian. Apakah yaitu penyelenggara Jawa dalam mencairkan itu sendiri, ataukah lewat yaitu diskusi bareng dengan PPK dan bendahara, atau dengan cara bagaimana? Tapi yang jelas ketika itu ada DIPA, ada kegiatan, pasti dari Kementerian Agama Republik Indonesia lewat Dirjen Umat Islam di sana menurunkan petunjuk teknis pencairan. Jadi di sana ada petunjuk teknis pencairan. Nah, petunjuk teknis pencairan inilah sebagai acuan untuk bisa mencairkan anggaran bantuan sertifikat wakaf. Jadi baik penyelenggara Jawa, PPK ataupun bendahara, maka ketika akan mencairkan anggaran ini harus sesuai dengan juknis tersebut. Harus sesuai dengan juknis tersebut. Kalau tidak sesuai, maka suatu saat kalau diperiksa Dirjen BPK atau KPK, pasti akan merasa khawatir, pasti akan merasa susah kalau tidak sesuai dengan juknis yang ada pada pencairan kegiatan tersebut. Jadi otomatis ketika mencairkan harus sesuai dengan juknis tersebut. Kalau sesuai juknis, otomatis juknis tersebut dipelajari, dibaca, dipelajari. Agar apa? Agar nanti ketika anggaran tersebut dicairkan di kemudian hari tidak ada masalah. Kalau sudah sesuai dengan petunjuk teknis pencairannya, tidak khawatir diperiksa Dirjen BPK atau KPK sekalipun, tidak ada rasa khawatir dan tidak akan pernah merasa sedih karena sudah aman, sudah sesuai juknis yang disampaikan kepada kita. Jadi itu.
Demikian juga ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk, maka itu sebagai juknis kita. Bayinatun huda. Jadi sebagai juknis manusia hidup di dunia itu adalah Al-Quran. Maka mau tidak mau harus kita baca. Jadi karena fungsi huda itu adalah agar kita tidak khawatir ke depannya dan tidak merasa sedih, kita bisa kaji sebentar, yaitu terkait dengan yaitu makna Al-Quran tadi yang akan kita hubungkan dengan yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 38 itu berkaitan dengan ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan oleh Allah diperintahkan untuk turun ke bumi. Jadi ada kulna. Jadi kalau kita baca ya, ada kulna. Kulna itu kalau diartikan, kalau saya artikan terjemahkan bebas dulu, kulna itu minha jami'ah. Kami berfirman menggunakan yaitu dhamir nahnu, kami. Kami berfirman, turunlah kalian berdua minha. Minha itu hanya itu dinisbatkan, yaitu disandarkan dengan surga. Karena Nabi Adam berada dan Hawa berada di surga. Minha jami'ah, bisa semuanya, bisa bersama-sama artinya. Nah, ada beberapa dhamir kata ganti di dalam ayat ini. Pertama ada kami, kedua ada kalian. Jadi ada kalian, kemudian yaitu ada dia. Jadi kenapa tidak minhu, kenapa minha? Kenapa itu ayat yang digunakan itu bukan minhu, kulnah itu minhu, bukan minhu tapi minha. Karena apa? Karena hanya ini sebagai kata ganti dari isim anasnya jana. Jana itu isim anas, bentuk perempuan, maka menggunakan ha. Kemudian ta'ima ya'tianakum mini huda. Ini ada banyak dhamir yang berbeda-beda, yang mana sebetulnya objeknya hanya Allah dengan Nabi Adam dan Hawa. Tetapi objeknya, tapi dhamirnya, kata gantinya itu banyak sekali bermacam-macam. Ada kami, ada kamu sekalian, ada dia, ada mereka, ada aku. Jadi Fatima ya'tianakum mini huda. Dan apabila datang kepada kamu sekalian mini dariku huda. Jadi mini, ini aku ini siapa? Mini itu dariku, aku ini kata ganti yang mewakili siapa? Mewakili Allah. Di depan tadi ada kulna. Kami berfirman, kami di sini mewakili apa? Jadi di depan kami ini mewakili Allah, mini aku ini juga mewakili Allah. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita tidak paham isinya, kita akan sulit di dalam menafsirkannya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan seperti itu. Jadi yang pertama menggunakan kami, yang kedua Allah menggunakan aku. Jadi ada banyak kata ganti di situ. Kemudian apa? Paman tak daya, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Jadi man ini wali siapa? Paman. Jadi maka barang siapa mengikuti petunjukku, man ini wali siapa? Padahal kan tadi objeknya antara Allah dengan Nabi Adam. Peristiwanya, kasusnya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun dari surga ke bumi. Jadi kalau turun itu berarti surga tempatnya jauh lebih tinggi dari bumi. Jadi pertama itu kalau berdua itu kan berbeda kan berbeda sama. Tetapi Allah menggunakan kum itu dhamirnya jama, kata ganti jama. Kamu sekalian, padahal kan hanya berdua dialognya. Jadi kalau kita tidak paham
bahasa Al-Quran sebagaimana yang disampaikan Pak Astono dulu, maka kita dalam memahami Al-Quran pun akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Terus kemudian ada fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak ada rasa kekhawatiran dan mereka tidak akan bersedih. Jadi kalau mengikuti petunjuk itu tidak merasa khawatir dan tidak merasa sedih. Kemudian ini domennya ada mereka. Mereka ini siapa lagi? Jadi akan kita kupas satu-satu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kulna, menggunakan kalimat kami itu Allah menempatkan dirinya sifatnya sebagai mulkiyah dan uluhiyah. Kalau Allah menggunakan sifatnya mulkiyah dan uluhiyah sebagai raja dan sebagai sesembahan, maka Allah biasanya menggunakan kata kami bentuk dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menggunakan sifat rububiyahnya, maka Allah biasanya menggunakan kata ganti aku. Ud'uni, berdoalah padaku, wa idza sa'alan ibadani. Dan jika ada seorang hamba bertanya tentang aku, ini kalau sifat rububiyah Allah, maka Allah menggunakan kata aku, menggunakan kata aku. Jadi terus kemudian tadi fa ima ya'yanakum, padahal dialognya antara Allah dengan Adam dan Hawa. Kenapa tidak menggunakan yaitu dhamir musana, yaitu kata ganti dua orang? Kenapa menggunakan jamak kamu sekalian? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu di dalam diri Adam dan Hawa itu nanti ketika turun ke dunia ada banyak keturunan yang akan dibawa. Jadi di bumi nanti Adam dan Hawa akan beranak-anak dan akan berkembang, manusia jumlahnya akan banyak. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, ini jadi menggunakan kata yaitu jamak. Karena Nabi Adam dan Hawa nanti ketika di bumi akan berkembang biak. Tidak hanya mereka berdua saja ketika mereka berada di bumi, tetapi mereka akan berkembang biak dan jumlah manusia yang mendiami bumi akan semakin banyak hingga saat ini hampir 8 miliar, 7 miliar. Nah, fungsi dari Buddha itu harus diikuti. Karena apa? Kalau kita mengikuti Buddha, Buddhaya, Allah sudah memberi garansi, memberi jaminan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak akan merasa khawatir dan mereka tidak akan bersedih. Jadi Buddha itu kan petunjuk itu kan pasti harus dibaca di perempatan, ini perempatan Bangju, ana plang telu, plang siji munine Jakarta, plang siji munine Jogja, plang siji munine Semarang. Kita mau ke Semarang, kira-kira plang yang akan diikuti kalau kita baca dari 3 plang tadi yang akan diikuti kalau kita ke Semarang, yang arah Semarang atau Surabaya atau Jogja. Jadi karena plang itu adalah petunjuk, karena kita akan ke Semarang. Aku pilih Surabaya, Pak Ngawi, Pak Sragen, Pak Pati lah ya kan Semarang. Ini tak orang cepet. Jadi itu yang harus kita ikuti. Makanya yang namanya Buddha itu harus kita baca. Yang namanya juknis agar kita tidak mengalami kesalahan di kemudian hari, maka itu harus kita baca. Maka sudah sangat pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya di Gua Hira itu dengan 5 ayat yang diawali dengan Iqra. Bacalah yang tadi istilah baca tadi sudah terangkan di depan. Ketika malaikat Jibril memerintahkan pada Rasulullah Iqra, apa jawaban Nabi Muhammad yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami? Ketika malaikat
Jibril mengatakan Iqra pada Rasulullah. Zaman beliau aku rasa moto, aku rasa moto, malaikat Jibril balik, boleh. Ngapa gunanya rasa moto tak moto? Jadi zaman Rasulullah dalam bahasa Arab ketika yaitu Al-Quran itu diturunkan dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah jawabnya ana bikori, yang kita selama ini pahami dengan saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa membaca. Jadi terjemahkan lafziah monggo. Apakah nyantol? Apakah nyambung dengan jawaban dari malaikat Jibril dari urutan ayat selanjutnya? Jadi ternyata bahwa makna bikori itu sesungguhnya bukan saya tidak bisa membaca. Rasulullah itu sebetulnya bisa membaca. Karena Rasulullah itu kan pedagang, Rasulullah bisnismen. Setiap saat dititipi barang-barang, pasti dari sirkulasi barang-barang itu dicatat. Demikian juga tiap hari turun. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mencatat. Mencatat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak bisa baca, tidak mungkin. Yaitu urutan ayatnya itu, susunan surat-suratnya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Maka Iqra ma'ana bikori, saya membaca itu dengan apa? Karena sebelumnya tidak mungkin malaikat Jibril ujug-ujug datang bilang Iqra. Pasti kan secara etika ada tepok-tepok, ada unggah-ungguh, uluk salam dulu, memperkenalkan diri. Ya, saya diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu kepadamu, maka saya diperintahkan kamu membaca wahyu yang diperintahkan saya baca ini, saya bawa ini untuk kamu baca. Maka Iqra. Jadi Allah kan tidak mungkin wong ora semoto dikei ayat seperti ini. Kan kita biasanya dengan berlindung dari itu adalah mukjizat Rasulullah. Ora semoto wae bisa memiliki kemampuan memiliki Al-Qur'an yang semacam itu. Makna bikor saya baca dengan apa? Maka Jibril teruskan Iqra bi rabb, ya, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bismi, dengan, bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi 5 ayat yang diturunkan oleh Allah ini sesungguhnya Allah ingin memberitahukan kepada manusia Allah itu mulia karena memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi seperti kita, sesuatu yang luar biasa. Jadi ingin memberitahu kepada kita, karena seperti pesawat, radio, telepon itu bukan yang menciptakan, yang menemukan. Jadi yang memiliki hak untuk sebagai pencipta itu hanya Allah. Maka Allah adalah menggunakan akrom, superlatif. Akrom itu adalah yang paling mulia, karena Allah adalah yaitu mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia yang tidak tahu menjadi tahu. 2 yaitu 5 ayat wahyu pertama ini, yang pertama adalah menunjukkan rahmat Allah. Rahmat yang pertama itu berupa Rahman. Rahman itu adalah rahmat Allah yang kelihatan, yang ketok, yang hanya 1% diberikan di dunia. Jadi kalau yang ketok itu namanya Rahman. Kita kan ketok, bumi, langit dan semacamnya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, itu adalah ayat kauniyah. Jadi di Iqra pertama ini kita, Rasulullah dan kita umat Islam diminta untuk membaca ayat kauniyah. Kemudian yang kedua ini adalah rahmat Allah berupa Rahim. Rahim itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, yaitu sesuatu yang kita tidak bisa melihat, yang tidak bisa melihat atau belum bisa melihat. Karena apa? Karena mengajarkan yang dari tidak tahu jadi tahu, memberikan pengetahuan yang kita tidak bisa melihat. Jadi makanya para ulama, kemudian Rasulullah, dari Allah perintahnya
Al-Quran yang terdiri 30 juz, 114 surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari ayat yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira merupakan wahyu pertama, yaitu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam 114 surat Al-Quran. Loh, ataukah nggak ada, ataukah tidak ada, tapi oleh Allah dipindah ke An-Naml. Jadi An-Naml itu Bismillahirrahmanirrahimnya 2. Jadi ketika Nabi Sulaiman menulis surat, mengirimkan surat kepada Ratu Saba, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, hanya sebagai wawasan, tambahan pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan dari hamba Allah yang ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya mengartikulasikan huruf saja, sebagaimana kemarin diterangkan oleh Pak Astono. Di mengartikulasi menggunakan English-tok, menggunakan bak di fatkah, bak kasroh bi, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya kita mencari pahala. Rasulullah ketika mengatakan, saya tidak mengatakan lam akulu alif lam mim harfun, bal alif harfun lam harfun mim harfun. Tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi lam satu huruf, mim satu huruf, lam itu alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi satu huruf itu hanya sebagai motivasi agar kita gemar membaca, terutama Al-Quran yang jadi petunjuk kita. Makatan nanti kira mengumpul sebelum pangapunten akhirnya untuk pulau badi maringi pantun pergi di pun asal berdok suminten dituti soto kuning 4 sambate ngalur niki dinten pun meh berdok nek kula matur lan tempat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.